Terkait SPIP, apa sih itu sebenarnya SPIP, Pak? SPIP itu kalau berdasarkan regulasinya dulu, kita beranjak dari PP 60 tahun 2008. Sebuah sistem pemerintah untuk mengendalikan secara intern. Jadi kepanjangannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Itu SPIP. Iya. Oh, jadi dalam lingkup kita sebagai ASN ataupun sebuah instansi itu memang diperlukan SPIP itu sendiri ya, Pak? Iya. Terus untuk apa sebenarnya SPIP itu, Pak? Ya, kalau untuk apa, itu juga masih ada di PP 60 tahun 2008, kalau nggak salah di pasal 2 ayat 2, koreksi ya kalau salah. Tentu itu untuk memberikan keyakinan, kepada kita, kepada masyarakat juga, terkait efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta capaian kinerja. Jadi berapa tuh tadi tuh? Ya, memberikan keyakinan terhadap efisiensi, efektivitas efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, terus apa tadi itu? Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan capaian kinerja. Jadi 5 untuk 5 hal tersebut tujuannya. Oh, lumayan berarti Pak. Maksudnya di bawah satu sistem, jadi mereka bisa menangani 5, menjaga 5 amanat ini. Ini jadi satu. Kalau dia nggak andal laporan keuangannya, tentu ada dampaknya terhadap yang lain, komponen yang lain gitu. Ya, jadi kita harus memahami sedikit ya sebagai seorang ASN tentunya apa sih sebenarnya SPIP itu sendiri. Nah Pak, ini mungkin banyak sahabat Satria yang menganggap bahwa SPIP itu hanya urusan administratif atau kertas saja, kertas kerja ya Pak ya. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung dalam hal penyelenggaraan SPIP ini? Nah, kalau Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, kalau di amanat itu pun yang diregulasi itu ditambah lagi Perka BPKP nomor 5 tahun 2021, itu diamanatkan seluruh instansi pemerintah, baik itu daerah ataupun pusat, harus menyelenggarakan SPIP. Jadi tidak sebatas kertas kerja saja. Dengan Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung itu, penyelenggaraan SPIP itu ada 3 tahap. Yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan. Nah, persiapan ini tentu tahapannya apa? Membentuk yang namanya tim. Tim itu kalau di SPIP kita tidak menyebutnya sebagai tim, tetapi satgas. Ini mohon digarisbawahi, kalau di SPIP itu disebut satgas SPIP. Nah, satgas SPIP terdiri dari kepala kantor sebagai penanggung jawab pengarah, Kasubag TU sebagai ketua sekaligus PR, tahu PR? Kurang tahu Pak. Pemilik risiko. Oh, saya kira pekerjaan rumah Pak. Bukan, pemilik risiko. Berikut juga kasih penyelenggara lainnya. Itu sebagai anggota PR, pemilik risiko. Orangnya namanya PR, pemilik risiko. Unitnya namanya UPR, unit pemilik risiko. Itu dari tahap masih perencanaan ya. Setelah dibentuk tim ini membuat rencana kerja SPIP, termasuk pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP itu juga dibuat di rencana kerja SPIP itu oleh Satgas ini. Masuk ke tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan SPIP ini sering dikenal dengan piramida SPIP yang dimana di bawahnya adalah lingkungan pengendalian itu dilakukan survei untuk mengenal sebatas mana lingkungan kita melaksanakan atau menerapkan SPIP tersebut, apakah memadai, kurang memadai, atau sangat memadai. Itu dilakukan survei oleh Satgas SPIP. Setelah itu, habis lingkungan pengendalian, di piramida di nomor 2 itu disebut penilaian risiko. Penilaian risiko ini melibatkan yang tadi namanya PR, pemilik risiko. Dia melakukan penilaian dengan mengidentifikasi risiko sekaligus menganalisa risiko. Jadi identifikasi kira-kira dalam sebuah kegiatan ini risikonya apa.
Setelah diidentifikasi, dianalisa. Dianalisa seperti apa? Apakah resiko itu sering terjadi dari kemungkinan dan dampak. Dampak itu apakah risiko itu ringan, sedang, atau tinggi risikonya. Kalau kemungkinan itu berarti jarang terjadi, sering atau sangat sering terjadi. Artinya di sana waktu, kalau di kemungkinan itu waktu, kalau di dampak itu ya dampak risikonya. Itu dinilai biasanya 15, kalau nggak salah 12 tim yang menilai dari penilaian risiko itu. Lanjut berikutnya, habis penilaian risiko di piramida nomor 3 dari bawah itu namanya kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian, jadi risiko-risiko yang tadi sudah diidentifikasi, sudah dipetakan, dilakukanlah mitigasi yang disebut kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini kita berupaya, Satgas SPIP berupaya bagaimana cara melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang sudah kita petakan tadi. Itu namanya kegiatan pengendalian. Lanjut ke yang paling atas, itu namanya pemantauan. Nah, pemantauan ini tentu keterlibatan seluruh komponen, dilakukan pemantauan apakah kegiatan pengendalian tadi sudah efektif atau belum. Kalau efektif dilanjutkan, kalau belum diperbaiki lagi. Itu piramida. Tetapi di pinggir piramida ini, boleh dicek nanti di Google piramida SPIP, itu di pinggir dari piramida ini ada namanya informasi pemantauan, komunikasi dan informasi. Nah, komunikasi dan informasi ini kenapa tidak masuk dalam piramida? Ya, ialah yang istilahnya mengaitkan dari tingkat bawah sampai atas. Seperti apa bentuk komunikasi dan informasi? Ya, tentu itu menggunakan SOP yang relevan. Gitu. Seperti itu, Mbak Tessa. Itu dari tadi apa ya tahapannya? Persiapan. Apalagi pelaksanaan. Itu pelaksanaan tadi. Sekarang tahap pengawasan, ada evaluasi 3 apa ya? Ya, sekarang tahap evaluasi. Tahap evaluasinya itu lumayan. Kita lakukan melalui penilaian mandiri maturitas SPIP. Itu kita lihat kematangan SPIP-nya apakah sudah matang, maka dilakukan PM maturitas SPIP atau penilaian mandiri maturitas SPIP. Itu tahap evaluasinya gitu. Dan sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung tahun 2025 itu kalau saya tidak salah 3,8 sekian lah, 3,8 sekian. Saya kurang ingat, yang pasti di atas 3,48 ya kalau nggak salah ya. IV 3,48 V ya. 3,48 itu masuk di terdefinisi. Itu hasil penilaian mandiri maturitas SPIP. Ya, jadi simple kan? Simple ya, termasuk simple. Sebenarnya kalau misalnya kita secara awam nih Pak, kami orang-orang awam mungkin tidak paham dengan alur sama ataupun kok, makanan kita kejelasan. sama-sama nasi, jadi gitu ya Pak, harus dipelajari lagi ya Pak ya. Iya. Oke Pak, silakan sambil dikopiin dulu ya. Iya. Kita minum kopi di skatola. Lanjut. Skatola. Oke. Nah Pak, untuk selanjutnya pertanyaan yang nomor 4 nih Pak. Kalau yang kita tangkap nih Pak ya, SPIP ini lebih kepada bagaimana kita mencegah resiko yang terjadi. Nah, boleh nggak diinformasikan mungkin sedikit berapa jumlah resiko di Kemenang Kelungkung yang saat ini sudah mungkin terdata atau ada gitu Bapak? Kalau resiko tuh banyak, resiko tuh banyak dan tidak akan pernah habisnya namanya resiko tuh. Tetapi karena itu termasuk keharusan kita untuk melakukan pemetaan terhadap resiko, jadi berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung nomor 70 tahun 2025, kalau saya tidak salah, itu sudah kami lakukan pemetaan. Resiko kita petakan menjadi 2 tingkat. Tingkat satker, tingkat kegiatan. Tingkat satker itu apa? Resiko tingkat satker adalah resiko yang dinilai 5 tahun sekali oleh satker. Kenapa 5 tahun sekali? Karena objek penilaiannya menggunakan Renstra, itu tingkat satker. Itu melalui aplikasi SIMPI kita lakukan penilaian. Lalu resiko tingkat kegiatan. Resiko tingkat kegiatan itu dinilai setiap tahun, Setiap tahun itu objek penilaiannya bahan penilaiannya adalah RKKL dan Perkin. Jadi setiap tahun kan berubah tuh. Nah, di situ dia bahan penilaiannya, kita cari resikonya setiap tahun atas dasar kegiatan yang ada di Perkin. Resiko tingkat satker itu bukan satker Pemda, satker URA, bukan gitu, tapi satker Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, itu namanya Satuan tingkat Kerja. satker ya.
Kalau resiko tingkat kegiatan, baru UPR, unit pemilik resiko yang menilai. Kayak di Bimas Islam, Penda Hindu, Pendis, itu dia menilai berdasarkan kegiatan dia, berdasarkan kinerja atau perkin dia. Itu dinilai resikonya. Itu tingkatnya, ada 2 tingkat, tingkat satker, tingkat kegiatan. Dari masing-masing tingkat ini kita petakan lagi, kita klasifikasikan lagi resiko itu ada 3, yaitu resiko integritas, resiko pelayanan, dan resiko kinerja. Integritas, pelayanan, kinerja. Ya, betul. Resiko integritas, resiko pelayanan, resiko kinerja. Itu ada di SK Kepala Kantor nomor 70 tahun 2025. Itu lumayan banyak sih. Tapi yang identifikasi resiko yang memiliki dampak tinggi itu ada di resiko integritas. Gitu. Berarti integritas perorangan atau integritas satker nih Pak? Resiko integritas itu menyentuh perorangan dan juga menyentuh satker kan. Nama baiknya satker, tapi yang bisa melakukan resiko itu kan orangnya, bukan satkernya gitu. Iya, gitu. Keren sekali nih ya. Apa namanya, pengetahuannya Pak Teo itu sangat luar biasa. Jadi kami harus belajar lebih. Makan dulu, makan. Iya Pak. Kami harus belajar lebih mendalam lagi terkait SPIP. Nah Pak, dari SPIP itu sendiri ada nggak korelasinya ke apa namanya penilaian kita terhadap UWBK dan WBBM Kak? Apalagi sekarang kita kan mau proses menuju zona integritas dalam Kementerian Agama gitu Bapak. Menurut saya ada. Kemungkinan ada kemungkinan Pak ya. Kemungkinan ya Pak ya, kemungkinan. Makanya nanya dulu sama Bapak. Iya. Pertama, syarat menjadi pilot project WBK salah satunya adalah nilai maturitas SPIP itu minimal 3. Tentu itu menjadi korelasi penentu kan. Tadi kan nilainya udah 4 Pak. 3,48. Oh 3,48. Bawa pulpen ditulis. Oh iya Pak nanti. Iya Pak 3,48. 3,48. Jadi Kemenak dukung 3,48 berarti sudah masuk syarat untuk diajukan sebagai pilot project WBK. Di situ udah kita tahu bahwa korelasinya ketat SPIP itu pengaruhnya terhadap WBK. Yang kedua, SPIP itu menjadi poin penting di area pengawasan. Sudah pasti ada pengaruhnya terhadap zona integritas, WBK dan WBBM. Gitu. Oh, jadi sangat penting nih sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, betul ya Pak ya? Koreksi ya, bukan sistem pengendalian internal. Lalu sistem pengendalian intern pemerintah. Oh, sistem pengendalian intern pemerintah. Ya, kenapa nggak internal dipakai? Karena memang kayak gitu regulasinya. Sistem pengendalian intern pemerintah, bukan sistem pengendalian internal pemerintah. Iya. Keren sekali informasi dari Pak Teo. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sambil ini deh Pak, silakan Pak kopinya. Diseruput dulu, nggak apa-apa. Nanti kita minta tolong panasin ya Mbak ya. Nah, tapi enak kopinya. Enak ya Pak ya, tanpa gula. Untuk yang terakhir nih Pak, setelah tadi 5 pertanyaan inti sudah kita dapat jawabannya dari Pak TU, walaupun kami sendiri sebagai ASN di Kementerian Agama masih belum memahami sesempurna Pak TU apa sih itu SPP, tapi kami akan mempelajari. Nah, apa pesan Pak TU terkait SPIP ini kepada para ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung? Apa ya pelajari ya SPIP itu pesannya tentu. Tapi kalau kata-kata ya buat teman-teman ya, banyak orang itu ingin menjadi setajam pisau, tetapi tidak mau untuk diasah. Untuk itu saya minta kepada teman-teman ASN Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, mulai asah diri kalian untuk bisa setajam pisau dan bukan bakar diri ya, bakar semangat kalian biar bisa seharum dupa. Gitu keren. Pak, Nita cengengesan dari tadi. Mana lihat Nita? Mana Nita? Ya kan Pak? Oke, keren sekali. Terima kasih banyak Pak TU atas informasinya. Nanti kita sebagai ASN dari Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung tentunya kita akan semakin berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita dan juga integritas kita sebagai ASN di kantor Kementerian Agama ya Bapak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi, lain waktu kita bertemu lagi dalam acara kita Bincang Satria dengan informasi yang lebih menarik tentunya dan akurat dan juga bintang tamu yang lebih oke juga. See you, dadah.